Namaku Salsa. Teman-teman biasa memanggilku dengan panggilan Caca. Kejadian ini mulai terjadi sejak awal tahun 2020, di mana hampir setiap malam aku mengalami gangguan-gangguan, mulai dari suara tidak wajar, bau tidak enak, kondisi udara yang tiba-tiba saja berubah, sampai kejadian-kejadian yang sudah di luar batas wajar. Saat itu, aku sedang tinggal di rumah baru ayahku yang berada di daerah Bandung Timur. Ketika itu, aku sedang mendapat bagian untuk tinggal di rumah ayahku. Kedua orang tuaku sudah lama bercerai dan membuatku harus tinggal di dua tempat yang berbeda secara bergantian. Meskipun sedikit agak malas, namun mau bagaimana lagi, mereka adalah orang tua kandungku. Rumah ayah bisa dibilang tidak terlalu besar, berada di komplek yang tidak berklaster. Ini adalah waktu pertamaku untuk menginap di sini. Rumah sederhana dengan 2 lantai. Saat itu, kamarku berada di lantai 2. Ayahku memang seorang seniman. Di lantai satunya terdapat ruangan-ruangan kosong yang digunakan untuk menyimpan alat musik milik ayah. Di lantai 2 ada 2 kamar berjajar dan 1 kamar mandi. Saat itu aku cukup disibukkan dengan tugas-tugasku di kampus dan memaksaku untuk tinggal di rumah untuk mengerjakan deadline tugas agar cepat selesai. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Banyaknya tugas yang kukerjakan membuatku lupa semuanya. Dan ketika kulihat, ternyata tak terasa, jam sudah menunjukkan jam 7 malam. Aku pun segera masuk ke kamar mandi untuk segera mandi membersihkan badan. Dan setelah itu, karena sedikit bosan berada di dalam kamar terus, aku mencoba keluar rumah mencari udara segar. Kulihat ayah memang belum pulang karena masih ada acara. Aku hanya sendirian di rumah saat itu. Namun, ketika aku baru saja keluar rumah, aku agak sedikit terganggu dengan... bau apa nih? Tercium wangi bunga seperti bunga melati yang membuatku agak sedikit bertanya-tanya. Karena setauku, di daerah sini tidak ada yang menanam bunga melati. Aku pun sedikit terdiam keheranan dan mencoba mencari asal bau itu.
Sampai terbesit di pikiranku dengan cerita bahwa konon katanya jika kita mencium aroma ini padahal tidak ada bunga melati di dekat kamu, artinya ada hantu yang mendekatimu. Seketika badanku merinding. Aku pun mengurungkan niatku untuk berlama-lama di luar dan segera bergegas masuk kembali ke dalam rumah untuk segera kembali ke dalam kamar. Aku pun memutuskan untuk segera tidur beristirahat. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun gara-gara mendengar suara alunan piano. Dan ketika aku lihat, ternyata itu ayahku. Ayah sudah berada di lantai bawah sedang memainkan piano miliknya. "Pagi ya." Aku pun menyapanya sambil menuju kamar mandi untuk segera mandi. Selesai mandi, aku segera berangkat ke kampus untuk mengumpulkan tugas-tugasku. Sampai akhirnya, semua tugasku pun akhirnya selesai terkumpul. Cukup lega rasanya, dan karena hari itu masih siang, aku memutuskan untuk bermain dulu bersama teman-temanku. Menghabiskan sisa waktu sebelum akhirnya kembali pulang ke rumah. Sampai singkat cerita, waktu pun berlalu. Karena terlalu asiknya hari itu, kulihat langit sudah mulai gelap. Guys, udah mau malam nih, gue balik duluan ya. Lupa belum izin sama ayah. Setelah berpamitan, aku segera pulang menuju rumah ayah. Kebetulan saat itu aku main tidak terlalu jauh, jadi tidak butuh waktu lama untuk segera sampai ke rumah. Kulihat jam 6:30 malam aku baru sampai rumah. Ketika aku buka gerbang, kulihat ayah sepertinya belum pulang. Sampai ketika aku baru saja berjalan masuk. Bau ini lagi. Tercium wangi bunga seperti bunga melati. Yang kemarin. Lagi dan lagi. Membuatku sedikit merinding saat itu. Karena entah kenapa, tiba-tiba saja aku berpikir, jika malam tiba, bau bunga ini pasti akan selalu tercium. Kulihat ke sekitar untuk memastikan kembali, namun tidak ada tanda-tanda. Mencoba menghiraukan, aku pun segera masuk ke dalam rumah. Sampai... Siapa tuh? Aku mendengar ada seseorang yang membuka pintu dari kamar atas. "Ya, ayah udah pulang." Namun tidak ada jawaban. Karena penasaran, aku pun langsung berlari kecil menuju atas. Dan ketika aku lihat, pintu kamar ayah memang sudah terbuka. "Ya,
Ayah, ayah udah pulang? Aku coba berteriak sekali lagi untuk memastikan. Namun lagi dan lagi tak ada jawaban. Aku pun mengintip ke dalam kamar ayah. Namun ketika kulihat, kamar ayah gelap sekali. Sampai... Aku terkejut ketika mendengar suara piano dari lantai bawah. Seperti ada yang memainkannya. Namun ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Ya, ayah udah pulang. Jangan aku nakutin dong ya. Ayah. Lagi dan lagi tidak ada respon. Suasana saat itu tiba-tiba saja berubah. Kurasakan udara tiba-tiba saja berubah menjadi dingin sekali. Aku kembali menuju kamar ayah untuk mencari ayah dan memberanikan masuk ke dalam kamar untuk menyalakan lampu. Dan ketika aku nyalakan lampu kamar itu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Sampai tercium kembali wangi bunga yang tadi kucium. Badanku merinding seketika. Aku langsung membalikkan badanku dan berniat untuk masuk ke dalam kamarku. Namun, ketika baru saja berbalik, terlihat seperti ada bayangan seseorang melintas dari depan kamar ini. Dan lama-kelamaan terdengar suara langkah kaki. Seperti ada orang yang sedang berjalan. Mendengar itu, aku menjadi terdiam. Dan kulihat kembali bayangan hitam yang tadi kulihat. Namun, kini terlihat seperti berjalan menuju kamar ini. Ya, ayah! Jujur aku sedikit takut saat itu. Ditambah, kini tercium aroma aneh yang menyengat. Baunya seperti bunga melati yang tadi tercium. Namun, kini menjadi bau busuk, seperti bau bangkai. Sampai... Astaga! Kini, kulihat muncul sebuah sosok dari arah depan kamar. Rambutnya panjang, memakai baju putih kusam, badannya sangat kurus. Wajahnya sangat pucat, dan matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk mendekati wajahku. Dan tiba-tiba dia tertawa dengan sangat menyeramkan. Dan samar, ku dengar dia pun berkata, "Baru lihat aku ya." Seketika badanku langsung lemas dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, kulihat aku sudah berada di atas tempat tidur. Dan kulihat di sana sudah ada ayahku. Aku masih syok dengan apa yang kulihat. Sampai akhirnya aku bercerita pada ayah. Dan ayah bilang kalau itu mitos yang ada di daerah ini. Kata ayah,
Memang, wangi bunga melati sering muncul jika sudah malam hari di daerah sini. Dan biasanya, jika mencium bau bunga itu, lebih baik kita menghiraukannya, jangan dicari. Karena jika kita mencoba mencari asal bau itu, kejadian yang aku alami ini mungkin akan terjadi lagi. Dan berbicara dengan sosok yang kulihat itu, mungkin itu sosok yang ingin berkenalan denganku.